Bekasi via Manggarai, satu rangkaian jam 29 rangkaian 12 kereta via Manggarai. Kami persilakan menuju di peron jalur 6. Saat ini rangkaian stasiun Bekasi via Manggarai, satu rangkaian jam 29 rangkaian 12 kereta via Manggarai. Kami persilakan menuju di peron jalur 6. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana nampaknya pada tanggal 4 Januari 2024 ini, atau 4 hari pasca pergantian tahun baru 2025, situasi di Stasiun Pasar Senen masih cukup ramai oleh penumpang yang melakukan aktivitas. Baik itu dari mereka yang baru akan berangkat menggunakan kereta dari Stasiun Pasar Senen, ataupun juga dari penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen usai melakukan perjalanan menggunakan kereta dari berbagai daerah. Informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta. Pada hari ini diprediksi terdapat lebih dari 40.000 penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Baik itu mereka yang tiba ataupun juga turun di Stasiun Pasar Senen, ataupun juga Stasiun Gambir dan juga stasiun-stasiun lainnya. Dan mereka berasal dari berbagai kota ataupun juga daerah yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Semarang, Surabaya, Solo dan juga Yogyakarta. Apabila kita bandingkan data pada hari ini yang mencapai 40.000 penumpang, sepertinya memang lebih banyak dibandingkan kemarin, di mana kemarin ini hanya mencapai 37.000 penumpang. Artinya ada penambahan 3.000 penumpang pada hari ini. Dan memang berdasarkan data yang kami dapatkan untuk hari ini dan juga esok, jumlah penumpang yang akan tiba di Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api mencapai lebih dari 40.000 orang. Hal ini salah satunya dikarenakan karena 2 hari terakhir ini merupakan hari terakhir libur tahun baru 2025 dan banyak dari masyarakat yang memutuskan untuk kembali ke Jakarta usai melakukan mudik ataupun juga liburan karena harus melakukan aktivitas kembali pada hari Senin mendatang. Selain dari banyaknya penumpang yang kembali ke Jakarta, juga di Stasiun Pasar Senen masih nampak cukup banyak dari penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan. Kalau kami melihat tadi di area ruang tunggu, tempat kami melaporkan saat ini, dan juga di area pintu keberangkatan, lumayan banyak dari penumpang yang berlalu lalang untuk berangkat menggunakan kereta dari Jakarta menuju ke berbagai daerah, misalnya menuju ke Semarang, Solo dan juga Yogyakarta. Secara total untuk di Stasiun Pasar Senen pada hari ini diperkirakan terdapat lebih dari 20.000 penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta. Dan 20.000 penumpang tersebut ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah mereka yang memang baru saja mudik ke Jakarta dan akan kembali ke perantauan untuk melakukan aktivitas, ataupun mereka yang baru saja baru bisa berlibur sehingga mereka baru akan berlibur pada hari ini. Dan tentunya informasi penting bagi pemirsa yang belum membeli tiket namun berencana untuk membeli tiket untuk melakukan keberangkatan dari stasiun-stasiun yang ada di Jakarta, bahwa untuk periode hingga 5 Januari 2025 atau esok hari masih tersisa sekitar 42.000 tiket yang tentunya bisa dibeli di berbagai platform aplikasi pihak ketiga secara online ataupun juga di website KAI Akses by KAI. Dan dihimbau dikarenakan untuk hari ini dan juga esok hari situasi di Stasiun Pasar Senen nampaknya masih cukup ramai. Tentunya bagi calon penumpang yang baru akan berangkat dihimbau untuk datang lebih awal agar tidak terlambat dan juga menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal di stasiun ataupun juga di kereta. Demikian dari saya. Usai perayaan pergantian tahun 2025, penumpang di Stasiun Besar Yogyakarta pada arus balik momen libur tahun baru masih terpantau ramai. Puncak arus balik libur tahun baru justru terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah penumpang naik di Stasiun Yogyakarta mencapai 31 ribuan dan penumpang yang turun mencapai sekitar 26 ribuan. Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta per 1 Januari tercatat, sekitar 288 ribu penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari 2 stasiun, yaitu Yogyakarta dan Lempuyangan.
Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi oleh tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Momen libur Nataru tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ribuan pengguna transportasi udara ramai di area pintu kedatangan domestik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat sore. Kebanyakan para penumpang pesawat merupakan rombongan keluarga usai menikmati libur panjang Nataru di kampung halaman dan liburan di sejumlah kota besar. Mereka memilih kembali lebih awal untuk bersiap melakukan aktivitas pada Senin mendatang. Menurut Asisten Deputi Komunikasi Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muwardi, pada hari H+2 libur pergantian tahun hari ini, tren peningkatan arus balik libur Nataru mengalami peningkatan menjelang akhir pekan. Pada hari ini sebanyak 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 85.138 orang datang ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, atau naik sekitar 10% dibanding hari biasa. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat sebanyak 1.093 penerbangan. Hari ini kita melihat bahwa selama periode Nataru ini menjelang berakhir sehingga mereka mulai kembali lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kami prediksi di Jumat, Sabtu, Minggu ini adalah akan mencapai puncak di masa arus balik ini. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga tiket pesawat sejak 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai lancar. Sebanyak 2.000 lebih kendaraan melintas menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Tidak terpantau adanya kepadatan maupun antrian dari kendaraan yang melintas. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2025 di kawasan Cikatama, Jawa Barat, kami sudah terhubung bersama kami rekan Hamzah Hasibuan. Selamat siang Hamzah, bagaimana situasi di kawasan Cikatama pada siang hari ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau masih ramai lancar. Tidak ada kepadatan maupun antrian panjang dari kendaraan di gerbang tol Cikatama kali ini. Menurut pantauan kami, tadi juga banyak maupun kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama ini didominasi oleh kendaraan pribadi, truk angkutan barang, dan juga bus penumpang. Hingga saat ini kami memantau masih belum ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh pihak jasa marga maupun pihak kepolisian karena jumlah kendaraan yang melintas ini terlihat masih normal dan belum mengalami kepadatan. Selain itu dapat kami informasikan juga bahwa hingga Sabtu siang hari ini pihak jasa marga memberikan data bahwa sekitar 6.436 kendaraan sudah melintas melalui gerbang tol Cikatama ke arah Jakarta. Selain itu, kemarin juga pihak jasa marga dan kepolisian sempat memberlakukan kontraflow di sekitar kilometer 65 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Namun hingga siang ini kami masih belum melihat adanya rekayasa lalu lintas yang sebelumnya diberlakukan oleh pihak jasa marga dan juga pihak kepolisian. Dapat kami informasikan juga Reza bahwa masa puncak arus balik yang terjadi di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini terjadi pada tanggal 1 hingga tanggal 2 Januari 2025 kemarin. Pada lalu lintas arah kembali ke Jabotabek dari gerbang tol Cikampek Utama sendiri ini sekitar 86.107 kendaraan melintas
kembali ke arah Jabotabek. Kami juga ingin menyampaikan himbauan kepada para pengendara untuk selalu mengecek kendaraan dan juga kondisi kesehatan agar selalu prima dan juga dapat memanfaatkan rest area yang tersedia di sepanjang jalan tol di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari kawasan gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Satu videotron ukuran besar di Jalan Protokol Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Jumat malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada jaringan kabel yang merembet hingga ke atas. Kobaran api tiba-tiba langsung membesar dan meleduskan satu videotron berukuran besar milik pemerintah Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Jumat malam. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik pada jaringan kabel bagian bawah hingga merembet ke atas. Sempat keluar percikan api hingga ke jalan yang membuat pengguna jalan lainnya menjauh demi keselamatan. Api yang semakin membesar akhirnya meleduskan seluruh bagian videotron. Kali ledakan, langsung gede api. Pas meledak 4 kali itu, pertama masih di bawah, yang 2, pas yang keduanya lagi ke atas, ya udah gede itu mulai merembet dia mulai ke atas. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi menurunkan 2 armadanya ke lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat kebakaran ini. Kurang lebih tadi 15 sampai 20 menit ya. Ada kesulitan nggak Bang dalam proses pemadaman Bang? Dalam pemadaman, alhamdulillah karena tadi sudah kerjasama dengan pihak PLN juga, terputus koneksi listriknya, artinya kita tidak ada kesulitan untuk pemadaman. Untuk korban luka maupun jiwa ada nggak? Oh, tidak ada. Kebakaran videotron ini sempat membuat satu ruas jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi tersendat. Dan kasus ini dalam penanganan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ketiga tersangka diantaranya Sri Maryani, Taufik Eko Nugroho, dan Zara Yupita Azra. Sri Maryani merupakan staf administrasi Universitas Diponegoro. Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang, sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya nanti kita lihat ya, saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari biar minggu depan ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami dapat tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kasus penembakan pengacara senior asal Bone, Sulawesi Selatan saat malam tahun baru masih menjadi misteri. Polisi pun terus mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kasus penembakan oleh orang tak dikenal itu. 3 hari pasca insiden penembakan seorang pengacara asal Bone, Sulawesi Selatan oleh orang tak dikenal terus diselidiki polisi. Dari hasil pemeriksaan tim Lab4 Polri, polisi akhirnya dapat mengetahui asal-usul senjata dan proyektil yang digunakan oleh pelaku. Diketahui senjata tersebut berasal dari senapan angin bukan senjata api. Dalam kasus ini polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi dari keluarga maupun istri almarhum yang berada di lokasi.
11 orang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres, kemudian Polres juga sudah membentuk tim gabungan dan di backup dari tim dari Polda. Luka tembak di bagian muka bawah mata kanan, terus kemudian peluru bersarang di tulang leher. Nah, setelah dikeluarkan, kemudian proyektil itu dibawa ke labor. Labor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin. Rudi Gani, pengacara senior asal Makassar, tewas usai ditembak orang tak dikenal saat tengah merayakan malam pergantian tahun bersama keluarganya. Polisi mengungkap sebelum ditembak sempat terdengar suara mobil berhenti di rumah korban. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi letusan senjata dan Rudi pun kemudian jatuh tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Mengetahui hal itu, keluarga lantas membawa korban yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas La Pariaja. Sayangnya, nyawa Rudi tak mampu tertolong. Waktu saya masih bawa suami saya di Puskesmas, di situ baru saya tahu bahwa suami saya korban penembakan. Jadi di situ baru saya tahu kalau dia itu korban penembakan. Dan kalau dimintai keterangan ya pasti saya memberikan bahwa suami saya kalau bisa begini. Kasus penembakan ini pun memberikan duka mendalam bagi keluarga Rudi Gani. Tangis haru keluarga tak mampu dibendung saat Rudi Gani dimakamkan. Istri korban mengaku tak tahu siapa pelaku dari kejadian ini. Namun ia mengungkapkan korban saat ini tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone. Saya juga tidak menjelaskan bahwa ada itu, cuma kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak ya memang ada. Ada kasus-kasus sensitif mungkin Ibu yang pernah Bapak ceritakan ke Ibu? Kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak di Kabupaten Bone ada beberapa. Nah, selalu saya dampingi Bapak kalau mau sidang atau mau ke Polres atau ke kepolisian, saya selalu dampingi mereka. Iya. Diketahui sebelum menjadi pengacara, Rudi Gani ternyata sempat menjadi kader Partai Gerindra. Fakta soal Rudi yang juga terjun di dunia politik itu diungkap oleh kakak korban, Mahir Gani. Mahir mengatakan sebelum dikenal sebagai pengacara, korban bahkan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam berbagai kesempatan. Aktivitas Rudi di Gerindra diketahui cukup menonjol sebelum akhirnya ia memutuskan untuk lebih fokus pada profesinya sebagai advokat. Dengan latar belakang yang dimiliki Rudi, kasus penembakan Rudi pun tak ayal memantik perhatian publik. Lantas siapa dalang dibalik kasus penembakan Rudi dan apa sebenarnya motif dari pelaku? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan bos rental mobil kembali terjadi. Kali ini seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur oleh tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di res area tol Tangerang Merak berbuntut panjang, di mana salah satu pelaku bahkan mengaku oknum anggota TNI. Naasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang korban buat. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember hingga 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil telah dipotong tepat di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika
konfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran anggota kepolisian, Polres Pandeglang berhasil menangkap Ajat Supriyatna, anggota pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Menurut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sementara itu, untuk mengungkap jenis senjata api yang digunakan pelaku, polisi pun tengah melakukan uji balistik terhadap 5 selongsong peluru yang diamankan dari TKP. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PP. Sementara itu 2 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmik, memberikan dissenting opinion dalam putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Anwar Usman dan Daniel Yusmik menyatakan bahwa para pemohon dalam uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memenuhi syarat legal standing. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20%, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia berharap hal ini tidak memperlemah posisi presidensial. Yang pertama, kita menghargai proses keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidential threshold. Sekalipun memang kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang. Tapi apapun yang diputuskan oleh MK, ya kita hargai. Karena kan final, banding kan. Sedangkan Partai Buruh mengaku siap mengumumkan calon presiden dan wakil presiden pada rapat kerja nasional 10 hingga 12 Februari mendatang. Berdasarkan kado dari MK ini, kami dari Partai Buruh ya, untuk pelaksanaan presiden tahun 2029 kita berpeluang mendapatkan figur-figur ya para pemimpin bangsa ini untuk ke depannya tentu lebih banyak ya yang didukung oleh 18 partai buruh. Diketahui gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% diajukan oleh Enika Maya Octavia. Dalam petitumnya, pemohon menyatakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan moralitas demokrasi. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberi tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Dirinya menyambut baik putusan tersebut. Ini itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Banyak berarti calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera tidak lanjuti dari pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Pemirsa, Ditjen Pajak memastikan terus berkomunikasi dengan kalangan pengusaha terkait penyesuaian kebijakan PPN 12% yang berdasar barang atau jasa tertentu. Direktur Peraturan Perpajakan 1 DJP pun memastikan perusahaan berhak mendapatkan pengembalian kelebihan PPN jika sudah terlanjur membayarkan PPN 12%, namun barang atau jasanya tidak termasuk kategori tersebut. Simpang siur teknis rencana kenaikan tarif PPN 12% di akhir tahun lalu menyebabkan banyak perusahaan terlanjur mengenakan tarif PPN baru. Tak sedikit perusahaan yang telah menetapkan pemungutan PPN 12% dalam sistem transaksi produk mereka. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menyatakan bahwa konsumen akhir bisa meminta kembali hak kelebihan bayar atas transaksi PPN 12% yang telah dilakukannya. Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan bahwa skema penggantian faktur pajak bisa saja dilakukan sehingga konsumen bisa mendapat pengembalian. Kalau faktur pajak itu dibuat dan kemudian salah kan itu ya,
harusnya menjadi 11 gitu ya, dalam konteks hitungannya menjadi 11. Ada skema seperti penggantian faktur pajak, kan boleh ya. Nah, semacam itu penggantian faktur pajak. Jadi itu bisa saja dilakukan oleh si ini diganti sehingga si pembelinya nanti juga akan terima faktur pajak penggantinya yang sudah 11 tadi. Dua sisi berjalan kan gitu. Pertama ini faktur pajak standar. Jadi bisa saja dilakukan penggantian. Pasca insiden kecelakaan maskapai penerbangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil sejumlah operator maskapai penerbangan plat merah. Pemanggilan ini dilakukan untuk pembahasan pencegahan kejadian serupa dalam dunia penerbangan nasional. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan maskapai Garuda Indonesia, Citylink, Pelita Air, serta pengelola bandara dan airnav harus dapat melakukan review kondisi pesawatnya, serta mengecek kesehatan aircrew yang bertugas. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan keamanan dan kenyamanan dalam dunia penerbangan tetap terjaga dengan baik. 10 hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang yang bahkan korbannya sangat tinggi seperti yang ada di Korea kemarin. Lalu kalau kita lihat ada lagi beberapa kecelakaan di Kanada, di Norwegia. Saya tidak sebutkan pesawat terbangnya karena ini etika ya. Dan juga jumlahnya saya nggak mau sebutkan karena ini juga menjaga perasaan. Nah tentu tadi kita review memastikan bagaimana kondisi ya pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga. Anda masih bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Ribuan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Arus balik didominasi penumpang yang baru tiba dari destinasi wisata atau kampung halaman. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi ramai dipadati calon penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Tercatat kurang lebih 148.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 pesawat. Masa libur Nataru tahun 2024 lebih tinggi 8% di periode yang sama dibandingkan tahun 2023 dan akan terus meningkat hingga hari Minggu besok. Sebanyak 25.610 penumpang dari Bali tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Tercatat kendaraan bermotor sebanyak 1.894 unit dan mobil pribadi sebanyak 2.800 unit. Sementara dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk juga terus mengalir sebanyak 26.000 penumpang yang telah diseberangkan. Pihak pelabuhan mengoperasikan sebanyak 33 unit kapal feri dan 8 dermaga di masing-masing pelabuhan. Empat hari pasca perayaan Tahun Baru, suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali padat. Sejumlah calon penumpang mengaku memaksimalkan liburan mereka ke Bali sebelum masa sekolah anak kembali dimulai. Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali masih terlihat ramai oleh calon penumpang. Sebagian besar penumpang adalah wisatawan yang akan kembali ke kota asal mereka usai menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Mereka mengaku memilih kembali pada hari ini untuk menghindari kepadatan penumpang serta memaksimalkan masa libur sebelum aktivitas kembali normal pada 6 Januari mendatang. Holiday. Sekarang nih mau balik ke Riau. Kenapa memilih hari ini Bu balik? Ya liburannya udah habis, tanggal 6 udah masuk Tadi kerja. perjalanan dari tempat Dari hotel. Gimana? Di Denpasar. Lancar, oke. Lancar ya Bu ya.
Udah selesai liburan dari tanggal 29 kemarin sampai hari ini pulang. Kenapa Bu pilih hari ini? Udah mau siap sekolah anak-anak. Oh gitu. Dan bapaknya juga udah mulai. Gimana? Dilansir Angkasa Pura I Ngurah Rai, pada 2 Januari 2025, keberangkatan domestik atau wisatawan yang meninggalkan Bali lebih tinggi, yakni 16.400 penumpang dibandingkan kedatangan yang mencapai 13.833 penumpang. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa. Seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca Anda, ini merupakan kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Taman Mini ini, di mana peningkatan volume kendaraan terjadi dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Taman Mini. Hal ini memang antusias masyarakat Jakarta yang akan mengarah ke Taman Mini meningkat sejak pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru hingga saat ini masih terlihat antusias masyarakat ke arah Taman Mini, di mana bisa kita simpulkan dari jumlah kendaraan yang memasuki area Taman Mini. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi dari kendaraan yang akan keluar dari tol Taman Mini menuju Taman Mini sendiri. Antisipasi juga kawasan ini sedang dalam perbaikan pipa air di kawasan ini. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab persendatan kendaraan di kawasan Taman Mini ini. Sementara dari Pinang Ranti yang akan mengarah ke Keramat Jati dalam keadaan ramai lancar. Untuk kendaraan dari Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah tol dalam kota juga dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan juga terjadi untuk kendaraan dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Taman Mini. Seperti kita ketahui, saat libur Natal dan Tahun Baru ini Taman Mini menyajikan wisata yang dapat menarik perhatian masyarakat ke arah Taman Mini. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan, tentunya Anda selalu berhati-hati saat akan berangkat ke Taman Mini. Patuhilah batas kecepatan maksimum kendaraan Anda serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, selama saya berdiri di sini masih saya temukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami tekankan bahwa kawasan Taman Mini ini ramai akan aktivitas kendaraan berat dan juga masyarakat yang akan berlalu lalang di kawasan ini melalui menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk itu penting sekali Anda untuk mematuhi penggunaan helm standar SNI di jalan raya. Hal ini untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tinggi, terkhusus bagi pengendara roda 2. Dan untuk Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke Reza di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Mendekati akhir libur panjang, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih dipadati kendaraan wisatawan. Untuk antisipasi kemacetan, polisi akan memberlakukan satu arah. Antrian kendaraan membadati Jalan Ledang yang mengarah ke sejumlah tempat wisata di Lembang Sabtu pagi tadi. Antrian kendaraan didominasi plat Jabodetabek. Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengurai kemacetan. Diprediksi kepadatan kendaraan wisatawan akan berakhir pada Minggu besok seiring berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru serta anak sekolah. Sementara itu, pasca liburan Nataru 2024 masih terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di Simpang Gadok, Bogor. Terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di Simpang Gadok, Bogor pada hari ini.
Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dengan plat B. Terpantau antrian kendaraan mengular sekitar 1 km dari pintu keluar Tol Gadok 1 menuju arah puncak. Per hari ini sekitar 12.000 kendaraan naik ke arah puncak, sementara sekitar 9.000 kendaraan turun dari arah Gadok. Guna urai kemacetan, sistem one way diberlakukan untuk kendaraan yang naik menuju Jalan Raya Puncak di akhir pekan ini. Terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat jelang berakhirnya masa liburan Natal dan Tahun Baru. Seperti apa situasi saat ini sudah terhubung bersama kami rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Reza, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Reza dan juga pemirsa, selamat siang, melaporkan langsung dari Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Situasinya kini kami melihat ada peningkatan volume kendaraan yang begitu padat di Simpang Gadok dan memang laju kendaraan dari arah Jakarta menuju Jalan Raya Puncak ini begitu meningkat, kendaraannya mengalami peningkatan pada hari ini, di mana tadi pada pukul sekitar 9 pagi waktu Indonesia Barat sempat diberlakukan one way merespon daripada kepadatan yang terjadi pada hari ini bagi para kendaraan yang melaju ke arah puncak begitu, sehingga tadi pada pukul sekitar 9 pagi kepadatan terlihat di keluar tol Ciawi 1 menuju ke Jalan Raya Puncak sejauh lebih dari 1 km tentunya, dan ini sehingga harus diberlakukan one way untuk arus dari arah Jakarta menuju ke puncak. Dan memang hingga saat ini kami melihat didominasi oleh kendaraan berplat B yang hari ini memilih untuk liburan ataupun berwisata di kawasan puncak pada hari ini. Reza dan juga pemirsa, data yang kami peroleh bahwa hari ini ada sekitar 12.000 kendaraan yang melaju ke arah puncak gitu, dan memang untuk yang lainnya ini ada sekitar 9.000 kendaraan yang turun dari arah puncak itu menuju ke beberapa ruas tol Jagorawi ataupun mengarah ke Jakarta. Dan memang 2 pekan terakhir ini khususnya di puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024 ada sekitar 1 juta kendaraan yang lalu lalang di sekitar Simpang Gadok, baik itu yang mereka berwisata ataupun pulang ke kampung halaman. Dan memang hingga saat ini karena memasuki akhir pekan dan antusiasme masyarakat membludak untuk berlibur di kawasan puncak, pihak Polresta Bogor ini melakukan rekayasa lalu lintas di akhir pekan kali ini seperti sistem one way yang berlaku secara situasional. Nantinya akan dilihat dulu seberapa besar tingkat kepadatan daripada kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Puncak khususnya di Simpang Gadok mengarah ke puncak. Dan juga nantinya maksudnya dari kemarin memang sudah diberlakukan ganjil genap sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara konsisten pada hari ini dan hingga esok yang nantinya akan berakhir pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, sehingga masyarakat yang tidak sesuai plat kendaraannya pada ganjil genap yang berlaku ini dihimbau untuk putar balik ke arah Jakarta dan tidak diperbolehkan untuk naik ke arah puncak. Reza dan juga pemirsa, perlu diketahui ada beberapa titik yang perlu dihindari para masyarakat yang hendak melaju ke Jalan Raya Puncak, baik itu wilayah seperti Megabendung dan Pasar Cisarua, sehingga diharapkan masyarakat bisa mempunyai opsi lain ataupun alternatif jika ingin memilih berwisata di area puncak Bogor, Jawa Barat tentunya. Dan Reza dan juga pemirsa, ada beberapa himbauan tentunya dari pihak polisi bahwasanya masyarakat dihimbau untuk memastikan kendaraan mereka sesuai ganjil genap sebelum melakukan keberangkatan ke area yang berlaku ganjil genap seperti di Jalan Raya Puncak Bogor. Lalu cek kembali kendaraan agar senantiasa prima agar bisa selamat sampai tujuan dengan nyaman dan aman tentunya. Dan juga diutamakan juga keselamatan bagi para kendaraan karena ini lajunya sangat begitu curam untuk baik ke arah puncak, sehingga perlu diprioritaskan kembali bagi masyarakat untuk mengutamakan keselamatan pada hari ini untuk liburan ke puncak Bogor pada hari ini. Sementara itu Reza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza melaporkan dari kawasan Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, salah satu yang menarik di stasiun Gondangdia adalah beragam kulinernya. Macam-macam kuliner ada di sini dengan harga terjangkau dan juga lezat.
Stasiun Gondang Dia tidak hanya menjadi titik transit transportasi, tapi juga jadi pusat kuliner yang menawarkan beragam jajanan. Anda dapat menikmati pengalaman kuliner yang unik dan lezat sebelum atau sesudah melakukan perjalanan. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan bisa ditemukan di sini. Berikut rekomendasi kuliner yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Stasiun Gondang Dia. Buat Anda pecinta makanan manis, wajib coba kelezatan pancong lumer. Menyediakan berbagai macam rasa dan topping, dalam satu hari pancong lumer bisa menghabiskan sekitar 30 kg adonan. Harganya mulai 5.000-an saja. Rasa lebih banyak, dari topping kan banyak, kita ada belasan rasa. Tekstur kematangan kita insya Allah bisa tergantung yang beli mau matang, setengah matang, apa 3/4, apa setengah matang banget. Kita itu pasti bisa. Pancong lumer Gondang Dia, maknyos. Tidak hanya kuliner khas Indonesia, di Stasiun Gondang Dia juga ada kuliner khas Tiongkok, yaitu dimsum. Harga per porsinya mulai dari Rp15.000. Banyak kan dimsum kita kalau boleh dibilang full ayam, sedikit tepung gitu. Dimsum Rafflesia mantap. Penggemar mie ayam wajib coba mie ayam yang satu ini. 15.000 sudah bisa menikmati kelezatan semangkuk mie ayam. Kalau lagi rame bisa 200 mangkok, sepi-sepinya 150 mangkok. Biasanya paling banyak orang pesen yang apa nih? Yang yamin, best sellernya sih yamin. Bisa terima pesanan juga nggak? Bisa, Pat Hayat sering manggil. 200 porsi. 200 porsi Pat Hayat. Mie ayam pera-pera, oke dong. Yang suka makanan pedas, ayam geprek jangan ketinggalan. Dengan sambal andalan dijual mulai Rp8.000 aja. Murah meriah kan? Tapi harga ini belum termasuk nasi ya. Harga beda-beda sih. Kalau dada 11 belum pakai nasi. Kalau saya 8.000 belum pakai nasi, paha bawah 9.000 belum pakai nasi. Nasinya nambah nasi 4.000 nasinya. Ayam geprek cemong, mantul. Nah, yang mau ngemil-ngemil sambil nunggu kereta, ada cireng isi. Isi apa? Macam-macam. Ada ayam suwir, daging, keju mozzarella juga ada. Rp5.000 udah dapat 4 cireng. Lihatin dagingnya nah. Kalau paling banyak tergantung selera ya. Memang kadang-kadang dominan itu ayam. Cireng isi 2 bidadari. Jos. Makanan udah, cemilan juga udah. Jangan lupa untuk beli minuman juga. Es kelapa pelepas dahaga. Yang ini Rp10.000 aja. Biasanya orang-orang yang best seller di sini kelapa jeruk. Kelapa jeruk, kelapa original. Es kelapa Kang Ujang seger. Dengan rasa yang lezat dan harga yang terjangkau, kuliner di Stasiun Gondang Dia akan membuat perjalanan Anda jauh lebih menyenangkan. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi ragam kuliner di Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Leman iNews melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.